Kanker merupakan perubahan suatu sel normal menjadi tidak normal. Kanker berawal dari tumor. Terdapat dua jenis tumor, pertama tumor jinak dan kedua tumor ganas. Tumor jinak pertumbuhannya memang lambat, namun apabila terus dibiarkan, dikhawatirkan akan menjadi tumor ganas atau kanker. Tumor bisa tumbuh di mana saja, seperti di punggung, tangan, kaki, bahkan di leher hingga pundak. Beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya kanker diantaranya genetik atau keturunan, polusi udara dan paparan radiasi, makanan yang mengandung zat karsinogenik seperti makanan instan atau siap saji, gaya hidup tidak sehat seperti merokok, stres, begadang, sering mengkonsumsi daging merah, minuman beralkohol dan bersoda. Penggunaan minyak goreng yang melebihi batas 3 kali pemakaian karena sudah mengandung zat radikal bebas dan virus. Beberapa contoh kanker yang umum ditemui adalah kanker paru-paru, kanker serviks, kanker prostat, dan kanker payudara. Mari kita bahas satu persatu. Kanker paru-paru merupakan salah satu kanker yang banyak ditemui di Indonesia. Pada umumnya, penderita kanker paru-paru muncul dari masyarakat perokok aktif maupun pasif, serta orang yang sering menghirup polusi udara, baik asap kendaraan maupun pabrik. Gejala yang dapat dikenali dari kanker paru-paru adalah seperti batuk berkelanjutan hingga batuk berdarah, selalu merasa kehabisan napas dan nyeri di dada, kelelahan tanpa sebab jelas, penurunan berat badan, hingga hilangnya nafsu makan. Kanker serviks. Kanker serviks menjadi salah satu kanker mematikan di Indonesia. Serviks merupakan bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Beberapa faktor risiko terkena kanker serviks diantaranya seperti sering bergonta-ganti pasangan, seks di bawah usia 16 tahun atau menikah dini, dan kebersihan alat kelamin yang tidak terjaga. Beberapa gejala yang dapat diidentifikasi diantaranya keluarnya cairan berwarna coklat bercampur darah dan nanah setelah melakukan hubungan seksual, keputihan yang terus-menerus, rasa sakit setiap kali melakukan hubungan, mengalami masa haid berat dan panjang daripada biasanya, serta iritasi di sekitar alat kelamin. Untuk mendeteksinya, dapat dilakukan dengan melakukan prosedur pap smear dan IVA atau inspeksi visual asam asetat. Kanker prostat. Tumbuhnya sel kanker pada kelenjar prostat ini hanya ditemukan pada kaum pria. Pria yang memiliki resiko tinggi terkena kanker prostat umumnya memiliki beberapa faktor seperti berkulit hitam atau ras negroid, berusia 50 tahun ke atas, jarang berolahraga, dan merokok. Gejala awal dari kanker prostat diantaranya adalah susah buang air kecil atau terlalu sering buang air kecil terasa sakit dan tidak tuntas, sering mengalami sakit di bagian bawah perut, bagian punggung, dan pergelangan paha. Adanya darah bercampur air seni atau hematuria. Kanker payudara. Kanker payudara adalah tumor ganas yang terbentuk pada jaringan payudara. Adapun faktor risiko kanker payudara diantaranya dapat dipicu oleh tidak mau menyusui setelah melahirkan, menyusui hanya dengan sebelah payudara, hingga obesitas atau kegemukan. Beberapa gejala dini yang dirasakan oleh pengidap kanker payudara adalah adanya benjolan di bagian payudara, muncul bintik-bintik dan kutil di kulit payudara, dan timbul rasa gatal yang amat sangat di bagian kulit payudara. Untuk mendeteksinya dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti mamografi dan skema sadari. 1. Mamografi. Skema mamografi dapat dilakukan di rumah sakit, yaitu dengan cara memasukkan payudara ke dalam sebuah alat bernama mammoTest. Maka akan dapat diketahui secara cepat hasilnya seperti contoh berikut. 2. Skema sadari atau sadar memeriksa payudara sendiri ini dapat dilakukan sendiri di rumah. Skema ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sederhana berikut ini. 1. Menekan payudara dan diputar searah jarum jam, lalu periksa bagian ketiak. Ini bertujuan untuk memeriksa benjolan di sekitar payudara dan ketiak. 2. Pijit putingnya. 3. Jika dalam pemeriksaan ini ditemukan benjolan di sekitar payudara atau keluar cairan dari puting, maka segera periksa ke rumah sakit terdekat. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
Ada dua cara untuk mencegah kanker, yakni pencegahan dari luar dan dari dalam. Pencegahan dari luar dapat dilakukan dengan cara lakukan pola makan sehat dan teratur. Konsumsi makanan berserat tinggi seperti buah dan sayur, hindari makanan berlemak tinggi, hindari makanan yang mengandung zat karsinogenik seperti pengawet, serta lakukan olahraga secara teratur. Untuk pencegahan dari dalam dapat dilakukan dengan cara 1. Melakukan suntik imunisasi kekebalan tubuh atau HPV sebanyak 3 kali selama 6 bulan. Suntik HPV ini bertujuan untuk mencegah kanker serviks. 2. Mengonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker atau ribosom inacting protein yang berfungsi memblokir pertumbuhan sel kanker, mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker, mematikan sel kanker tanpa merusak jaringan sel normal di sekitarnya. Beberapa contoh tumbuhan yang mengandung zat anti kanker diantaranya adalah daun sirsak. Daun sirsak mengandung senyawa acetogenin yang berfungsi sebagai anti kanker dan zat antioksidan. Untuk pencegahan kanker, daun sirsak dapat diolah dengan cara merebus 5 lembar daun sirsak dengan 3 gelas air hingga menjadi 1 gelas, lalu minum rutin 1-2 kali dalam seminggu. Untuk membantu pengobatan kanker, caranya adalah dengan merebus 10 lembar daun sirsak dengan 3 gelas air hingga mendidih menjadi 1 gelas, lalu diminum 3 kali sehari setelah makan hingga sembuh. Yang kedua adalah benalu teh. Tanaman ini mengandung senyawa quercetin yang berfungsi sebagai anti kanker dan antioksidan. Untuk mengolahnya dapat dilakukan dengan cara berikut. Benalu teh segar diiris tipis, lalu jemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan kain hitam. Kemudian kukus selama 1 jam untuk mematikan mikroba. Selesai pengukusan, jemur kembali hingga kering. Ambil 15 gram atau segenggam benalu teh tersebut, lalu rebus dengan 3 gelas air hingga menjadi 1 gelas. Kemudian saring dan endapkan. Untuk pencegahan, diminum rutin 1 kali sehari setelah makan. Untuk membantu pengobatan, diminum 3 kali sehari setelah makan hingga sembuh. Selanjutnya, tumbuhan terakhir yang kami rekomendasikan adalah temu putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa temu putih mampu menghambat perkembangan sel kanker hingga 78-86%. Sehingga temu putih telah dikenal luas sebagai tanaman anti kanker. Pengolahannya dapat dilakukan dengan cara mengambil bagian rimpang umbi temu putih yang sudah tua, lalu diiris tipis-tipis, kemudian dikeringkan pada suhu 50-60 derajat Celcius, lalu dihaluskan menjadi serbuk. Untuk cara mengonsumsinya, masukkan 1 sendok teh ke dalam segelas air hangat, lalu saring. Hasil saringan pun siap diminum. Untuk pencegahan, diminum rutin 1 kali sehari setelah makan. Lalu untuk membantu pengobatan, diminum 3 kali sehari setelah makan hingga sembuh. Temu putih ini juga mempunyai khasiat lain, yakni sebagai anti-inflamasi yang membantu pengobatan asam urat, diabetes, MAH kronis, nyeri lambung, tekanan darah tinggi, keputihan, masalah haid, miom, kista,